boleh cerita keseruan apa sekarang eh, hampir 1,5 bulan promo Sidul. Kenapa harus ada Sidul kedua lagi, bahkan yang kami dengar baru sudah menyiapkan cerita trilogi 3, trilogi kemarin bilangnya kan dibikin kayak Game of Thrones gitu. Mungkin setelah vakum hampir 10 tahun ya. Aku vakum di film hampir 10 tahun setelah ya masuk dunia birokrat kan. Sejak tahun 2008 jadi wakil bupati, kemudian jadi wakil gubernur dan terakhir sempat jadi gubernur. Singkat kata, aku tinggal dunia film. Ya begitu selesai di dunia birokrasi balik lagi tentu ke film. Nah kalau balik lagi ke film tentu yang kepikiran pertama adalah Sidul. Karena memang dari selama kevakuman itu ya kalau kita punya media sosial itu menjadi kontrol saya bahwa masih banyak penonton yang mengharapkan Sidul hadir kembali. Karena memang cerita belum tuntas. Tuntas pertama yang sebetulnya mereka tahu kan Dul pilih siapa. Dul pilih Jenab atau Dul pilih Sarah. Nah, sehingga setelah saya awali membuat Sidul 1, konsep saya sebetulnya adalah trilogi. Karena nggak mungkin Sidul ini bisa diselesaikan dalam satu film. Sejak awal memang sudah saya hitung, karena kan ya terhitung durasi bioskop 1,5 jam, kemudian apalagi kalau film ini kan bukan menjadi sinetron yang berkepanjangan yang setiap minggu orang bisa nonton kan. Nah jadi saya harus pandai-pandai memadatkan cerita, sehingga memang waktu dulu pertama orang pikir waduh kok ngegantung. Nah barangkali orang lupa bahwa Dul ini memang sebetulnya kan konsep yang never ending story. Dia apa ya? Dia bukan lepas gitu kan. Tapi memang dia bersambungan sehingga mungkin itu yang membuat ya penonton mungkin penasaran. Nah tentu pada waktu pertama saya kerja sama Falcon Pictures punya keyakinan penonton ini bisa di atas 1 juta. Saya jujur waktu itu agak ragu. Pengertian ragu bukan apa mas, karena udah sekian lama kan, sekian lama nggak ada. Oke, kalaupun orang menunggu Sidul apakah akan meledak, itu jujur aku nggak punya sense untuk itu. Jadi aku hanya fokus untuk produksi saja. Nah, begitu produksi pertama memang harus ke Belanda. Bukan untuk sok-sokan ke Belanda, tidak, karena memang jalur ceritanya seperti itu. Sehingga waktu dulu pertama hampir 70% lokasi Belanda. Jakarta 30%. Nah tentu kalau Belanda 70% pasti lebih banyak skopnya adalah Sarah dengan segala problematik. Di sanalah Sidul ketemu lagi setelah 14 tahun, bayangin saya ceritakan 14 tahun, bukan 10 tahun. Karena memang kalau sinetronnya itu terakhir 2007. 2007 sinetron selesai. Nah jadi saya bikin 14 tahun setelah Sarah meninggalkan Dul ketemu lagi dengan Sarah dan ketemu lagi dengan sebuah harapan yaitu anaknya. Nah tentu dia tidak bisa ending di sana. Dul harus pulang. Dul kedua saya balik 70% di Jakarta, 30% di Belanda. Nah kalau problematik 70% di Jakarta tentu adalah problematik Jenab. Nah jadi saya bikin skim. Dul 1 adalah, walaupun jujur sampai sekarang aku belum tahu jawaban seperti apa. Karena tiba-tiba Sidul ini menjadi satu harapan yang absurd gitu. Tiba-tiba dibayangkan Sidul ini menjadi cerita realita nyata gitu. Timbullah ada kelompok Sarah, ada kelompok Jenab. Wah ini menjadi provokator dalam konsep cerita. Sementara kan aku yang menulis cerita. Ya, aku bilang kebetulan aku di rumah tuh tiap Sabtu Minggu buka warung. Namanya warung garasi Sidul. Nah ini menjadi lucu. Ini tempat berkumpulnya komunitas ini. Jadi setiap sambil makan kita diskusi. Saya senang, saya rekam diskusinya. Walaupun kadang-kadang mereka bisa ribut lempar-lemparan tisu. Yang selalu ada kelompok Jenab, yang sini kelompok Sarah kan. Wah seru kan. Akhirnya saya sebagai pendengar ya banyak masukan. Cuman itu menjadi waduh kok kenapa jadi begini kan, Sidul kok menjadi kayak realitas. Saya bilang, Sidul ini fiktif, ini fiksi, imajinasi saya sebagai penulis. Kok tiba-tiba kalian tuntut seperti ini? Ya pokoknya kita nggak mau bang, Sidul harus kembali dengan Sarah. Oke, saya setuju Sidul kembali dengan Sarah. Pertanyaan saya, kalau Sidul kembali dengan Sarah, Jenab seperti apa? Wah, akhirnya mereka diskusi berdua. Nah jadi itulah. Nah tiba-tiba memang saya juga cukup surprise ya, walaupun memang untuk diukur
ukur dia tidak seperti Dilan yang mencapai 6 juta, 5 juta, karena memang Sidul ini ternyata kembali lagi kenapa di Sidul kedua ini kita berani diputar di hari raya atau menjelang hari raya di bulan puasa. Karena memang setelah kita amati dari 1,758 ya 1.758.000 penonton, Sidul itu memang segmentednya adalah keluarga. Yeah. Penonton keluarga ya memang tentu dia bawa suami, bawa anak dan ibu-ibu juga nggak banyak, tapi banyak orang sepuh. Pernah sekali waktu ya Suti waktu itu ada orang hampir 78 tahun, bapak-bapak di kursi roda, sampai Mandra ketemu dia juga dia sambil nangis. Mandra lucu, film yang bagus ya Pak, saya baru nonton filmnya. Cuman saya udah 40 tahun nggak masuk bioskop. Gara-gara Sidul saya masuk bioskop. Pakai kursi roda lagi, bahkan pernah ada yang diinfus. Jadi sekali waktu memang nggak semua banyak, tapi kalau di beberapa gedung bioskop, manajer gedung bilang, Bang, kita nggak pernah lihat nih Bang penonton film seperti ini. Biasanya wangi-wangi, ini semuanya bau minyak angin semuanya. Nah artinya memang ternyata Sidul itu memang film keluarga. Nah jadi kenapa kita berani main di bulan Ramadan? Mudah-mudahan juga rezekinya sama seperti dulu-dulu. Dulu-dulu sinetron selalu diputar di bulan Ramadan tuh. Konsekuensinya ya tarawih jadi mundur. Karena banyak imam sholat mundurin sholatnya. Dulu. Tapi dia bilang ya kan kalau tarawih bisa kapan bisa malam juga nggak apa-apa gitu kan. Nonton Sidul dulu. Singkatnya seperti itulah. Nah jadi saya berharap mudah-mudahan dulu kedua ini tentu dengan segala problematiknya. Cuman memang saya nggak kasih jeda nih. Artinya setelah Sidul pulang langsung problematiknya ada di Atun sama di Mandra. Yang buka. Selain Sarah dan Zainab ada di Atun sama Bang Mandra. Kinya ini ada di Atun sama Mandra. Ki ceritanya ada di Atun sama Mandra. Nah ini yang membuka kisah ini kan, sehingga menjadi sebuah cerita ya. Bang Mandra nanti cerita ke banyak makanya spoiler jadi juga. Artinya Atun itu kan deket sama Zainab. Loh iya makanya itu kan jadi kacau nanti. Oke. Nah nanti istilahnya ya tentu saya juga karena pengalaman saya punya kubu, jadi saya harus bikin kubu dong. Ini kubunya Cahaya, Mandra kubunya Sarah. Kalau Mandra ukuran kan gampang. Ya kalau lo kawin sama Mandra kan lo bisa numpang hidup kan gitu ukurannya. Nah jadi aku itu ya bahan-bahan mentah yang aku dapat, aku bisa visualisasikan dalam sebuah cerita dan dalam film gitu. Dan sebetulnya yang buka kisah ini adalah Atun dengan si Mandra, sehingga dia menjadi problem. Nah di sini yang luar biasa sebetulnya maknya. Tokoh maknya ini sebetulnya juga bukan tokoh yang bisa di sekedar apa ya. Di kedua ini maknya tampil sangat luar biasa. Artinya peran maknya itu saya angkat, dan dialog maknya itu bukan cuma dialog sekedar hati-hati ya Dul, salam ya Dul, enggak. Dialognya itu segini. Dianya sejengkal istilahnya. Nah saya kaget waktu itu kan, saya sangat tahu kan maknya ini udah hampir 12 tahun dia lumpuh kan, dia buta. Jadi saya tahu lah kapasitas kemampuan. Saya udah suruh asisten saya kasih maknya dialog, nggak usah dipaksa, pokoknya terserah maknya sampai kuatnya sampai mana. Saya udah tahu lah kalau maknya cuma segini saya insert dulu, terusin. Tapi yang harus saya jaga intonasi suara kan supaya kelihatan satu bagian. Ya mungkin maknya latihan terus sama cucunya tiap hari kan. Apa yang terjadi? Waktu syuting hampir lah. Tapi ini ya Bang, dia penonton TV. Masih bisa nonton TV. Dia pendengar TV, makanya dia tahu Sule, dia tahu Andre, sampai si Andre, si Sule pernah datang. Karena dia bukan dia dengar lah lawakan-lawakan itu kan. Artinya dia penonton TV. Dia tahu tentang TV karena ya rumahnya dia cuma hobinya dengar TV saja. Nah, artinya apa yang terjadi waktu syuting? Dihafal. Saya juga kaget. Itu berarti maknya syutingnya hanya di Tangerang itu ya? Hanya di studio yang di... Iya, maknya terpaksa aku bangun kamarnya di studio karena ya waktu itu memang kita bikin di rumah depan rumahnya. Karena waktu itu kan nggak banyak, panas. Tapi kalau kemarin memang saya sewa satu gedung, satu studio full AC, ya supaya juga nggak terganggu kenyamanan kan. Wah ternyata memang luar biasa. Memang dia sangat tahu tentang Sidul seperti apa. Walaupun problemnya bukan banyak, tapi ada maknya ini kan, beliau ini kan buta melek. Dia tidak buta merem kan. Kan susah kalau buta merem kan pandangan lari. Jadi kita kalau kamera nih angle bingung juga. Padahal kan nggak di kiri, di mana di kanan dia pasti karena enggak ini kan. Dan saya bilang udah nggak apa-apa, ntar bisa saya siasatin.
Ya orang kalau buta ini kan pandangan lari-lari kan, di angle kamera ya pusing juga kan. Tapi karena situasi itu saya siasatin. Tapi yang luar biasa. Nggak ada kesulitan kemarin waktu di Ciputat itu. Saya jujur kaget dihafal, saya bilang biarin aja dihafal. Walaupun memang ya ada beberapa take, cuman saya tentu memilih take yang pertama. Take pertama yang paling bagus. Kira-kira begitu. Nah mudah-mudahan tanggal 4 Juni ini ya, Sidul mendapat sambutan. Karena tolak ukur ya di media sosial nunggu mereka. Apa nih bang, kapan? Nggak ada yang bilang bang jangan lama lebaran nih kita kalau udah main, udah film udah kelar, mau udah puter aja. Dia pikir habis syuting bisa langsung puter. Emang nggak di efek, nggak Sudah tahun stripping ini dulu. Itu tadi saya ngobrol di bawah sama Pak Atun, itu pertimbangan Bang Dul, apakah PH juga ikut campur dalam menentukan tanggal penayangan? Kenapa tanggal 4 itu? Apa karena memang tadi Bang Dul karena Sidul ya film keluarga, mungkin saat keluarga berkumpul? Ya memang waktu itu saya diskusi dengan pihak Falcon Picture ya, sehingga kita bilang memang ini Sidul film keluarga. Nah waktu itu Pak Nafin bilang gimana, berani nggak kita main di lebaran? Saya bilang saya berani Pak, karena ada pengalaman Sidul diputar di bulan puasa. Saya punya keyakinan. Nah, tiba-tiba dapetnya tanggal 4 kan. Wah kalau tanggal 4 menurut saya lebih, waduh ini kalau besok dimajuin lagi isbat lagi lebaran tanggal 5, berarti kan Sidul bulan takbiran diputar ya kan. Iya. Jadi ada sejarah memang. Nah itulah makanya ya kita semua ya artinya tugas berat, bukan tugas berat, sudah menjadi tanggung jawab kewajiban kita. Ya kita harus promo, kebetulan di bulan puasa. Ya udah kita promo di bulan puasa. Alhamdulillah sampai rumah buka puasaan itu aja kan. Tahun lalu kan Bang Dul sempat ini bikin gebrakan di Belanda. Di Belanda. Betul. Nah, sekarang gebrakan yang itu yang kedua ini apa? Ya tentu mungkin dibilang gebrakan seperti itu mungkin tidak, karena ini barangkali satu momen. Yep. Ya kalau kemarin ya barangkali kan gini, itu semacam shock. Oke. Ya kan kita udah lama pergi, kita ya makanya saya senang lah. Itu kan ide-ide saya Mas. Primer di Belanda itu ide saya. Waktu itu Pak Ako juga kaget. Kenapa primer di Belanda? Saya bilang banyak orang Indonesia yang di Belanda minta. Wah saya disambut dan nggak taunya luar biasa. Saya pikir ya di kedutaan cukup gitu. Nggak taunya malah sewa gedung bioskop yang sangat luar biasa yang namanya Tuschinski itu. Wih itu bukan sembarangan film bisa diputar di situ. Dengan red carpet lagi kan. Itu yang memang membuat jujur ya waktu itu Pak Duta juga surprise, dia juga terkejut bahwa bikin di situ dan mengundang bukan hanya penonton Belanda, kita memang undangan kita by email itu hampir rata-rata dari semua Eropa. Ya. Walaupun nggak banyak ya. Inggris ada dari Manchester tuh. Iya, ada dari Manchester, ada dari Belgia, dari Jerman, dari Paris ya. Kemudian kalau dari Belanda memang kita paling banyak. Artinya dari kapasitas 750 yang hadir ke 2000 nih. Ke 2000 tuh. Akhirnya kita bikin siasatnya supaya mereka nggak kecewa. Kita bikin ini dulu, meet and greet dulu. Meet and greet, ngobrol, lihat foto. Udah mulai main ya, baru kita cuma kapasitas 750, tapi akhirnya dibuka sampai 800, duduknya di tangga di bawah itu. Jadi penuh luar biasa. Ayo kita udah ini bernyanyi. Minum dulu, jangan puasa. Nah, artinya sekarang ini memang kita tidak memerlukan suatu shock lagi, tapi metode promo harus kita jalankan. Ya, apa karena lebaran? Karena puasa, juga karena puasa. Kita juga mau kemarin ya istilahnya bahasanya gitu ya. Via Falcon menyerahkan kepada konsepnya seperti apa. Tadi saya bilang gimana gitu ini, tapi waduh saya bilang karena momennya ini, saya bilang udah deh kita bikin di sini saja ya dengan suasana ini ya kayak tadi mungkin ya. Misalnya tadi misalnya bisa digambil, bisa di ini, itu menjadi bagian ini saja, menjadi bagian gimmick saja, gitu. Tapi tidak seperti yang kemarin. Gitu. Maaf, Pak Atun, mungkin bisa cerita sebelum ke Bizi nanti tantangannya mungkin porsi di Sidul kedua ini lebih banyak, ya. Adegannya lebih banyak daripada yang pertama. Nah, boleh berbagi sedikit. Menariknya apa yang kedua selain tadi ada konflik dengan Bang Mandra? Ya pastinya itu karena kan kalau dulu satu aku nggak ketemu satu frame sama Bang Mandra, cuman waktu Bang Mandra mau berangkat aja ya kan gitu. Selebihnya kan aku kesel lihat foto-foto dia aja gitu. Nah
Nah, karena hanya syutingnya 70% di Jakarta, ya pastinya lebih banyak scene kami. Dan benturan antara aku sama Mandra juga banyak gitu. Saya bisa langsung lah gitu, panas-panasnya langsung. Itu aja sih. Cuman ya karena ini jeda waktu, kalau di film ini bersambung ya berarti kan kita sebagai pemain harus jaga kontinuitas sendiri, seperti rambut, apalagi rambut saya cepet panjang misalnya kan gitu, jadi harus kita samain karena kan langsung gitu loh Bang Dul pulang dari Belanda, sementara syuting udah mau 6 bulan 7 bulan berikutnya. Oh, karena sudah ya menganggap sebagai bagian keluarga, syuting dengan lawan main ya udah biasa aja, kayak diskusi ngobrol biasa. 20 tahun kan nggak sebentar loh kita Iya. ngejalin hubungan sama Mandra maupun Jenab, Sarah segala macam. Jadi ya kita tetap ada proses reading. Tetap ya? Memang tetap lah kita saling mengingatkan bahwa karakter kita tuh seperti apa. Gitu. Tapi ya alhamdulillah sih nggak terlalu ribet gitu. Jadi sama sekali nggak menantang gitu buat maksudnya. Ya mungkin kalau saya sendiri mungkin saya harus bisa membedakan dengan Atun yang pada zaman itu dulu, karena kan Atun itu terkenal tomboy, ya kan, main layangan, jepit kanjido. Nah kalau sekarang kan saya sebagai seorang ibu harus bagaimana bersikap gitu loh, istilahnya kan juga saya punya anak gitu, walaupun ya yang namanya khas sentak semornya orang Betawi kan ada, nah itu tetap harus ada gitu. Jadi pembedanya di selain konflik itu ya karena karakternya udah berbeda. Iya, karena sudah agak berbeda. Cuman butuh pendalaman lama nggak gitu untuk menjadi Atun yang sekarang ini? Ya, karena saya sehari-hari juga sudah seorang ibu, jadi udah biasa kan istilahnya. Memang kita kan panjang perjalanan itu kita lewatin. Sebagai seorang ibu saya udah pernah. Berarti kan saya nggak perlu belajar Mas, kecuali kalau saya nggak punya anak, saya harus belajar jadi ibu itu gimana gitu. Maksudnya kalau misalnya dengan Bang Mada kan dari dulu emang suka ribut nih, emang kocaknya di situ, hidupnya di situ selain dramanya Sidul ini ya. Untuk kembali ketemu sama Bang Mada itu butuh proses ini lagi ya, atau ya udah karena udah keluarga tadi kok. Enggak, itulah hebatnya kami ya. Kita terjadi bukan hanya hubungan biasa sih ya, udah kayak keluarga kan. Selain kita nggak syuting mungkin setahun sekali kita pasti ketemu. Kalau lebaran itu bagaimana? Kadang-kadang kita dipanggil station untuk rekaman gitu kan. Jadi ya untungnya kita udah sama-sama tahu. Jadi udah ngeklik. Mungkin yang baru ke anak saya mungkin. Jadi mungkin saya harus kasih tahu si Abi itu bahwa Abi jangan tersinggungan kalau diledekin gitu loh. Kita tuh memang aslinya. Iya, maksudnya kita sebagai makanya Abi tuh sering WhatsAppan aku nanya Bun gimana Bun kabar gitu lah. Jadi kita harus ada pendekatan sama pemain baru ya. Kalau saya kan ke Mandra bukan nggak pendekatan, udah nyatu lah. Iya, udah nyatu. Jadi kalau sama anak saya harus kasih tahu gitu loh. Jangan tersinggung kalau diledekin atau gimana gitu. Karena kita kan bukannya pelawak. Kan, gitu. Kadang-kadang nyeplos aja seadanya kan. Kalau dengan Abi butuh berapa lama tuh artinya dari Sidul pertama itu? Sidul pertama lah. Ya. Kalau di Sidul pertama kan memang Abi nggak terlalu banyak juga. Gitu. Hanya di belakang adegannya di belakang itu ya. Iya, sebetulnya ada juga adegan lain, cuman kan karena kepanjangan harus kita dibuang. Kalau kemarin dia lumayan banyak dan ya kebetulan dia di calling dulu tiap hari ya Pak. Karena hujan, belum masuk sini dia hujan, jadi dia tiap hari syuting ya pendekatannya kayak gitu lah. Tapi nggak susah juga ya ketemu sama pemain baru. Iya kan juga basicnya ada